teman-teman semua. Hari ini Mami lagi berada di Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Ayani, Pekanbaru, Riau. Nah, hari ini Mami akan coba sampaikan kepada teman-teman bagaimana teknik dan apa yang harus dilakukan jika anak meminum obat dengan dosis yang sangat tinggi tanpa sepengetahuan orang tua. Ya teman-teman, sekarang Anjani lagi dirawat dari kemarin gara-gara meminum obat dengan dosis yang sangat tinggi. Nah, nanti Mami akan uraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan orang tua jika ada kejadian seperti itu. Nah, ini kita lagi di Rumah Sakit Awal Bros ya, Jalan Ayani, Pekanbaru, Riau. Kita masuk ke ruangan Anjani ya, karena dia lagi ditinggal sendiri dan dititip. Nih, selamat pagi sayang. Nah, dia lagi sendiri, ini hebat banget. Maaf ya, dia tinggal sendiri. Ya Allah, pinter banget sih nak. Bosen ya? Maaf ya, Mami agak lama karena Mami harus muter-muter dulu cari makan sama cari jajanan Anjani. Ngantuk dia. Dia sendiri. Hebat banget anak usia 4 tahun, mandiri banget. Nah teman-teman, sekarang Mami sudah berada di ruangan Anjani dirawat. Nah tadi Mami keluar sebentar untuk cari makan dan cemilan buat Anjani. Dia ditinggal dan dititip sendiri dan dia bilang oke Mami, nggak masalah katanya, siapa takut katanya. Jadi nggak punya pilihan ya teman-teman, karena kita memang cuma berdua di sini, sehingga Anjani harus berbesar hati ya, ketika Mami harus cari makan keluar. Dia harus berbesar hati menerima kalau dia harus ditinggal sendiri. Tapi dia memang tipe anak yang sangat mandiri dan dibolehkan maminya untuk keluar. Biasanya kalau dulu sebelum COVID, Mami bisa pesan Gojek ya, kalau masuk rumah sakit mamanya bisa pesan Gojek. Tapi sekarang kan Gojek udah nggak boleh, dan di dalam ruangan ini pun tidak boleh berdua, hanya boleh satu yang menemani untuk menjaga keadaan tetap aman ya, karena memang bahaya sekali untuk saat ini. Jadi rumah sakit ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Yang masuk pun selalu dicek, selalu dilihat ya, nggak boleh yang namanya berdua orang di dalam ruangan untuk menunggu. Jadi Mami akan sedikit bercerita kenapa Anjani bisa dirawat. Kira-kira 2 hari yang lalu ternyata Anjani memakan Panadol berwarna biru dengan dosis dewasa itu sebanyak 8 buah ya, sekaligus dia makan 8 buah Panadol. Dan saat itu Mami nggak tahu. Nah, ini kelalaian orang tua ya, ini kelalaian Mami sebagai seorang ibu yang tidak terpantau saat itu. Nah, karena biasanya Anjani tipe anak yang sangat hati-hati, dia nggak akan pernah mau minum obat orang lain, apalagi obat dewasa. Nah, kali ini setelah Mami tanya-tanya, kenapa kamu makan obat? Katanya aku mau seperti Mami. Jadi karena 2 hari sebelumnya maminya lagi nggak enak badan, baru makan Panadol, dan dia katanya mau seperti Mami. Tapi dia makan ke 8 tabletnya sisa yang ada. Untuk dosisnya sekitar 4.000 ya, dan itu sudah termasuk ke dalam overdosis. Nah, awalnya Mami panik ketika mengetahui kalau Anjani memakan Panadol. Mami nangis, dia pun ikut-ikutan nangis, lalu dia muntah, mengeluarkan makanan saat itu yang ada, yang baru dimakannya. Mami panik harus ngapain, nggak tahu harus ngapain, karena saat itu kita di rumah bawah itu hanya berdua, Mami dan Anjani saja, sedangkan Bunda dan Omnya di rumah yang satu lagi. Akhirnya karena Mami nggak tahu mesti ngapain, Mami kepikiran untuk mencari bantuan secara online, karena memang posisi rumah itu berada di pelosok Rumbai. Jadi malam-malam sekitar jam 2 malam ya saat itu, apa jam setengah 3 malam, dengan kondisi di pelosok, Mami bingung harus ke rumah sakit mana saat itu.
Lalu mami konsultasikanlah ke Halodoc ya, ke dokter spesialis anak. Saat itu berbiaya Rp25.000 dan dokter menyarankan untuk langsung dibawa ke IGD karena dosis yang dimakan Anjani itu sudah sangat tinggi. Bahkan orang dewasa pun jika minum obat dengan dosis setinggi itu bisa overdosis. Mami tidak yakin dengan satu dokter saja, lalu mami download aplikasi lain. Kalau nggak salah Halodoc ya. Lalu mami konsultasi lagi dengan dokter spesialis anak, itu berbiaya Rp25.000 juga. Nah akhirnya mami disarankan memang harus segera bawa dia ke IGD. Tanpa pikir panjang, mami bertekad saat itu untuk membawa ke IGD, tapi permasalahannya mau bawa pakai apa? Mami bingung, nggak tahu mesti ngapain. Mau ngebangunin adik ipar nggak enak ya, karena mami tipe orang yang nggak enakan. Lalu untuk pertolongan pertama, nah ini sangat penting ya teman-temannya. Untuk pertolongan pertama, mami kepikiran susu. Ya di rumah nggak sedia susu karena Anjani memang udah nggak nyusu. Mami ketok-ketok lah warung tetangga, tapi tetangga nggak bangun. Ya sekitar jam 1:30 jam 2 malam kita ketok-ketok warung tetangga nggak bangun. Ada kali 15 menit. Lalu mau nggak mau mami harus bangunkan adik di rumah yang satu lagi. Ketok-ketok akhirnya bangun dan alhamdulillah kebetulan ada susu saat itu Denko Fatigro yang ada di rumah. Dan mami minumkan setengah gelas besar dan Anjani mau kalau minum susu. Setelah itu mami suruh minum air putih yang banyak sekali. Nah kondisinya secara kasat mata atau terlihat tuh baik-baik saja saat itu. Akhirnya mami bangunkan adik ipar ya. Lebih kurang jam 3 kalau nggak salah kita pergi ke salah satu klinik yang ada di Rumbai, klinik Dokter Misbah. Tapi karena di saat itu Bu, kenapa mau dirawat katanya, anak saya minum Panadol dengan dosis sangat tinggi sebanyak 8 butir. Lalu klinik dokter tersebut tidak mau menerima dan langsung menyarankan dibawa ke IGD. Mami bingung saat itu mau ke IGD mana ya teman-teman, karena nggak tahu rumah sakit apapun yang ada di Pekanbaru ini, karena kita memang bukan warga Pekanbaru. Lalu karena inget kalau seandainya ada salah satu teman yang ngajar di Awal Bros ya, akhirnya mami pikiran kenapa tidak Awal Bros saja. Akhirnya mami diantarkan oleh adik ipar ke rumah sakit Awal Bros yang berada di Jalan Ayani, Pekanbaru, Riau. Pertama kali turun dari mobil, kita sudah ditunggu sama kursi roda oleh petugas IGD-nya. Tapi karena Anjani maunya digendong, akhirnya mami gendong ke dalam. Lalu ditanya kenapa, dibawa ke dalam ruangan. Dan tindakan yang dilakukan oleh petugas yang ada di IGD Awal Bros ini sangat cepat ya. Anjani langsung diberikan suntikan untuk pengambil darah buat infus itu langsung saat itu juga. Lebih kurang menunggu sekitar 10 menit itu langsung di ronsen ya. Itu tindakannya cepat sekali dan pelayanannya bagus banget. Dan mami nggak pernah nyesel pernah dirawat, Anjani dirawatnya di sini. Maksudnya bukan karena Anjani pernah dirawat ya, karena mami tidak menyesal ketika mami sudah membawa dia di sini. Sambil proses ronsen menunggu hasil dan segala macam, Anjani alhamdulillah saat disuntik buat infus dan ambil darah dia nggak nangis ya. Dan dia bilang begini, mami sakitnya sedikit doang kayak digigit semut. Alhamdulillah dia jalani proses dengan baik, kooperatif sekali. Apa yang ditanya oleh dokternya dia jawab dengan baik. Dia bilang, dia ceritakan ya. Jadi sampai petugas IGD pun bilang ibu anaknya itu ini sekali ya, kooperatif sekali dan interaktif sekali. Alhamdulillah. Nah sampailah kita tibanya mencari kamar ya. Alhamdulillah kamar nggak penuh, ada yang kosong. Nah kita masuk melalui IGD itu pakai BPJS ya. Jadi BPJS kita walaupun BPJS-nya di Rumah Sakit Citama Bogor, nah sekarang kita gunakan di Pekanbaru alhamdulillah bisa. Tapi melalui IGD, harus masuk IGD. Nah setelah dapat kamar pun alhamdulillah Anjani bertingkah baik.
kooperatif, yang biasanya nggak bisa diem bisa diem. Dan alhamdulillah lagi makannya sangat banyak ya teman-teman, ngemil terus, makan terus. Dan cuman tadi malam ya agak sedikit rewel karena mungkin infusnya agak mampet, jadi dia merasa sakit sekali tangannya, jadi agak rewel. Jadi itulah sedikit cerita Mami mengenai Anjani yang di bawah atau di luar pengetahuan orang tuanya telah meminum obat dengan dosis yang sangat tinggi. Jadi ibu-ibu dimanapun berada, ibu-ibu, nah ini kelalaian dari Mami ya teman-teman. Dimanapun berada, ibu-ibu tolong apapun nama obatnya tolong disimpan dengan baik ya, jangan dibiarkan di tempat yang terjangkau oleh anak-anak, apalagi anak-anaknya masih usia balita seperti ini. Nah, Mami bisa banyak belajar dari sini, belajar bahwa kita harus lebih hati-hati. Walaupun selama ini Anjani bukan tipe anak yang mau minum minuman sembarangan, dan dia tipe anak yang sangat hati-hati ya. Tapi yang namanya ini loss juga. Nah, akhirnya kejadiannya seperti ini. Alhamdulillah cepat tertangani. Jadi ibu-ibu, Mami sengaja berbagi ini sama ibu-ibu untuk memberitahukan bahwa ketika ada anak yang mengalami hal tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah orang tua jangan panik ya, lalu minumkan susu untuk menetralisir obat tersebut, dan banyakin air putih. Kalau bisa segera bawa ke rumah sakit biar ditangani oleh dokter yang memang ahli di bidangnya. Nah teman-teman, ibu-ibu sekalian, itu saja apa yang Mami bagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang bekerja, supaya lebih berhati-hati ya. Simpan hal-hal yang membahayakan sejauh mungkin sehingga tidak dijangkau oleh anak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Doakan semoga Anjani baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.